Oke guys, kali ini saya akan berbagi tutorial cara menginstal Posthrop versi terbaru, yaitu versi 3 update 7. Nah, di sini saya akan kasih tahu kalian untuk spesifikasi perangkat lengkapnya. Kita cek menggunakan CPIZ. Di sini saya menggunakan AMD Ryzen 3 2200G dengan eGPU AMD Radeon Vega 8 grafik. Biasanya untuk Android OS itu jarang yang support dengan AMD Ryzen dengan eGPU Vega 8. Nah, di update Posthrop terbaru ini dia menyediakan support untuk AMD Ryzen dengan eGPU Vega 8 menggunakan kombinasi kernel 5 dengan Mesa 20.1.1. Oke, kita pertama download file Posthrop di website resminya. Kalian bisa kunjungi untuk website resminya. Kalian buka browser, kalian bisa ketikkan untuk website resminya di Posthrop My ID. Di sini ada beberapa menu navigasi. Nah, ada juga join our community. Jadi kalian bisa kunjungi untuk grup komunitasnya, ada di Facebook, Telegram, sama Discord. Jadi kalian yang masih awam dalam menginstal Phoenix OS atau Android OS versi PC atau laptop yang mendukung perangkat laptop atau PC. Di sini ada tombol download, kalian klik saja untuk mendownloadnya. Ada beberapa varian versi terbaru di Posthrop versi 3 update 7. Untuk varian mesanya juga banyak, ini ada 17, 18, 19, 20, 21. Nah, untuk Mesa dan kernelnya mendukung dengan AMD Ryzen dengan eGPU Vega, yang support hanya di Mesa 20. Jadi kalian harus download yang ini, Mesa 20, untuk support di AMD Ryzen dengan eGPU Vega grafik. Ada juga varian untuk versi 32 bitnya, dia support di instruksi x86. Biasanya terdapat di perangkat rendah atau perangkat lama. Oke, di sini saya sudah mendownload untuk file Posthrop-nya. Kita close saja, kita hidden browser. Lanjut kita cek di file Posthrop-nya. Nah, jika kalian sudah mendownload file Posthrop-nya, kalian akan melihat beberapa folder yang ada di dalam pack Posthrop-nya. Ini saya mendownload versi terbaru Posthrop versi 3 update 7 dengan Mesa 20.1.1. Di sini tersedia folder untuk grup 2Win. Grup 2Win itu sebagai bootloader, jadi kalian harus wajib menginstalnya. Kita lihat di folder ISO, ini ada file yang nanti kita akan pindahkan ke dalam disk Genius. Kita lihat lagi di folder software. Di sini sudah disediakan untuk software yang kita buka nanti. Jadi di sini kalian harus menginstal disk Genius. Disk Genius itu sebagai software partition dan file manager. Jika kalian ingin menggunakan ESD2FSD juga terserah. Sini fungsi untuk ESD2FSD itu sebagai pembaca format
ext4 atau format lainnya, format khusus. Di sini kita akan melihat untuk tag instruksinya juga disediakan. Kita buka. Nah, di sini juga disediakan instruksi cara menginstal Postrock. Jika kalian yang sulit atau masih awam untuk menginstal Android OS versi modifikasi atau Ponic OS ROG, di sini sudah disediakan untuk cara menginstalnya. Jadi kalian baca saja. Untuk langkah pertama, install grup 2Win dan sesuaikan dengan BIOS, UEFI atau lokasi. Oke, kita ikuti instruksi pertama. Kita install grup 2Win sebagai grup bootloader. Kalian pilih setup, klik kanan, dan administrator. Jika ada pilihan ini, kalian pilih atau checklist grup 2Win desktop shortcut dan grup 2Win after setup finish. Saya uncet saja. Oke, jadi yang saya uncet cuma satu. Kita klik confirm and continue install. Di sini saya menginstal di direktori C atau direktori sistem. Di sini nampil close setup program. Oh iya, di sini saya sudah menginstal grup 2Win. Coba kita lihat, kita cek di local disk C. Ternyata sudah terinstall grup 2Win-nya. Oke, kita lanjut baca di instruksi langkah kedua. Di langkah kedua, siapkan partisi baru dengan format ext4 menggunakan software Digenius atau software lainnya. Oke, kalian harus install dulu untuk software Digenius. Jadi kalian install setupnya. Untuk cracknya ada versi yang 64 sama 32, sesuaikan dengan versi PC kalian 64 atau 32. Untuk cracknya kalian pindahkan ke direktori instalasi Digenius tersebut. Di sini saya sudah menginstal Digenius, tinggal kita buka saja. Kita buka run administrator. Oh ya, sudah terbuka. Sebentar. Nah, kalau sudah terbuka untuk Digeniusnya, kalian harus membuat partisi baru dengan space sesuai keinginan kalian, bisa 11 GB, 16 atau 32 terserah. Di sini saya cuma cukup di space 11 GB. Jadi kalian harus membuat partisi baru dan kasih format fit new partition dengan format ext4. Oke, jangan lupa kalian harus buat dulu partisi baru dengan format ext4. Kalau sudah, kalian save all untuk finishingnya. Kalau sudah terbuat partisi baru dengan format ext4, kita buka untuk direktori Postrock-nya sambil kita baca instruksi langkah ketiga. Buat folder dengan nama Postrock. Oke, kalian harus buat folder dengan nama Postrock. Di sini saya membuat. Oke, kita lanjut ke langkah keempat. Buat folder lagi dengan nama data di dalam folder Postrock. Jadi kalian harus membuat folder tadi
dengan nama data di dalam folder Postrock. Nah, sini saya sudah membuat folder data di dalam folder Postrock. Kita baca lagi instruksi selanjutnya, salin file serta pindahkan ke dalam folder Postrock. Filenya ada ini DRD, kernel, 3 file kernel ini, Postrock ini, RAM disk sama sistem G. Oke, kalian harus memindahkan file yang ada di dalam folder ISO. Di sini ada beberapa file yang harus dipindahkan sesuai instruksi tadi, yaitu ini DRD, kernel 54, 58, 510, Postrock ini, RAM disk sama sistem ING. Oke, kalau sudah sesuai, kalian hanya drag drop ke direktori Postrock di disk Genius. Jadi kalian kemananya, drag ke sini. Jadi kalau sudah, kita lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu restart boot ke grup 2Win. Jadi jika BIOS kalian masih terkunci, jadi kalian harus membukanya untuk BIOS bootnya atau security bootnya, kalian disable. Dan sudah kalian close semua, tinggal kalian boot ke grup 2Win dan pilih Postrock sesuai kernel yang kalian pilih. Oke guys, kita lanjut ke boot grup 2Win, kita pilih sesuai kernel. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam Postrocknya. Seperti inilah tampilan Postrock versi terbaru, yaitu versi 3 update 7. Jadi tadi saya sebelumnya sudah install semua sesuai instruksi dan masuk ke BIOS, masuk ke dalam grup 2Win, kita pilih Postrocknya, dan nanti ada pilihan beberapa kernel untuk booting ke dalam Postrock tersebut. Jadi di sini saya menggunakan AMD Ryzen dengan eGPU. Jadi saya harus memilih dengan pilihan kernel 58 atau 510 dengan MESA 20.1.1. Oke, kalau kalian sudah masuk atau sudah booting dan startup dalam Postrock, seperti inilah tampilannya, sangat lucu dan sangat elegan, sangat cantik. Untuk tampilan start menunya seperti ini. Oh iya, tadi saya baca di update changelognya, jika kalian menggunakan kernel 4.19 ke atas atau kernel 5, jadi kalian harus konfigurasi tuning CPU menggunakan L-Speed biar CPU core-nya jalan semua. Jadi kalian buka start menu, kalian pilih di aplikasi L-Speed. Jadi kalian wajib jika kalian menggunakan kernel 4.19 ke atas, kalian harus wajib mentuning CPU menggunakan L-Speed supaya kernel berjalan sesuai CPU kalian. Kalian buka, di sini ada CPU tuner, kalian tinggal ubah pengoptimal CPU untuk tuning CPU ke performa. Kalau sudah, kalian close dan reboot kembali ke Postrock.
Oke, kita lihat di menu setting. Seperti inilah tampilan dari Bossrock. Kita lihat di tentang device, ada bannernya juga. Untuk versinya versi 3 AD7 dan working name Komodo. Versi Androidnya Nougat. Untuk kernel saya menggunakan kernel 5.10 kernel 5.10 dengan Mesa 20.1.1 yang mendukung AMD Ryzen dengan GPU Vega. Oke, seperti inilah guys tampilan dari Bossrock terbaru versi 3 AD7. Jadi jika kalian yang ingin menginstal, jadi kalian bisa mengikuti tutorial yang ada di channel saya. Di Bossrock ini juga disesuaikan, jadi mendukung beberapa kernel dan Mesa yang mendukung untuk perangkat rendah ke perangkat yang high, dan tentunya support banyak game juga. Oke guys, sekian dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian like. Jika kalian tidak suka, tinggal unlike atau report juga tidak masalah. Oke, cuma ini guys tutorial dari saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.